Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Apalagi kita musim penghujan seperti ini, kita harus jaga kesehatan, jaga pola makan kita. Sebelum berangkat sekolah kalian harus sarapan supaya tidak gampang sakit. Ya, yuk sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum dimulai berdoa, dicek dulu kebersihan kelasnya, siapa tahu ada sampah di sekeliling, pakaian atau jilbabnya ada yang masih pakai jilbabnya ada yang kurang pas, karena tadi kita habis sholat ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, yuk yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap, doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, ingat Tentang integrasi nasional. tentang pengaruh sikap selektif, ya, pengaruh iptek, ya, dipengaruhi oleh iptek. Ada bidang apa saja? Ada yang masih ingat? Apa itu? Bidang ekonomi, ya, bidang ekonomi, sosial budaya, terus politik dan pertahanan dan keamanan. Ya, itu materi pemula. Sekarang kita akan mempelajari hari ini negara kesatuan, ya, hakikat dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dari pelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih tujuan dari hakikat negara kita? Yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hakikat negara kesatuan dan mengidentifikasi karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. atau NKRI. Ya, itulah tujuan kita. Selanjutnya masuk ke materi. Ayo, apa itu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian negara? Ada yang bisa membacakan pengertian negara? Ya, boleh. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. John Locke dan Rawson, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Ya, jadi pengertian negara adalah sebagai organisasi atau badan tertinggi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas yang menjadi kewajiban untuk mensejahterakan, untuk melindungi masyarakat yang ada warga negara Indonesia. Jadi itulah yang disebut sebagai pengertian negara. Di dalam negara itu pasti ada syarat-syaratnya berdirinya suatu negara. Nah, gambar apa itu? Ada 4 garis.
Good. Nah, siapa yang kenal dengan tokoh-tokoh itu? Tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan. Apa lagi? Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Ada berapa tokohnya itu? Ada 9. Atau disebut sebagai panitia 9. Panitia 9 inilah yang salah satu yang merumuskan negara kita sebagai negara kesatuan. Ya, ada Soekarno, terus ada apa lagi? Terus apa lagi? Ada Agus Salim, ada Dewa, apa lagi? Abdul ya, itu adalah nama tokoh-tokoh salah satu dalam PPKI yang merumuskan negara kita bahwa kita negara kesatuan. Paham ya? Paham. Nah, sekarang selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok terdiri dari 2 kelompok, ya. 2 kelompok itu ada 10 orang, ya, 10 orang. Kalau di sini jumlahnya berapa? 20. Kalau 20 artinya satu kelompok 10 orang. Ya, Ibu akan bagi kelompoknya. Sekarang ini nomor 1, 2, 1, 2, 1, 2. Udah ingat udah apa? Coba 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, udah dapat semua kan? 1, 2, 1, masih ingat? Ya. Sekarang yang dapat nomor ganjil, yang dapat nomor ganjil itu adalah kelompok 1. Yang dapat nomor genap itu adalah di kelompok 2. Sekarang bagi kelompoknya begini, kelompok 1, yang ini adalah di kelompok 2. Ayo sekarang sudah? Siap? Ya. Ibu akan membagikan KPD. Di dalam LKPD ini, ya, di dalam LKPD ini kita akan melakukan sebuah permainan, ya, permainan ular tangga, ya, permainan ular tangga. Nah, kelompok 1 dapat 1, kelompok 2 dapat 1, ya. Di situ dibuka materinya. Dan dibuka dan cukup, ya. Kita akan melakukan permainan ular tangga. Tolong kan minta tolong Farel dan Angga digelar permainannya. Mungkin kalian pernah, ya, apalagi dari SMA, mungkin kalian sudah tahu ya permainan dari ular tangga. Kalian perhatikan di depan kalian di sini ada ular tangga, ya, karena kalian akan menjawab. Karena di dalam setiap angka ini ada soalnya. Ya, baca petunjuknya, tolong dibaca LKPD petunjuknya. Di situ sudah jelas, ya, bahwa di tugas kelompok, ya. Di situ buatlah 2 kelompok yang terdiri dari 10 orang. Dari setiap perwakilan nanti maju ke depan 2 baris memanjang seperti kereta, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Rangga sama sekaligus kan? Rangga maju. Oke. Perhatikan. Iya. Berapa? 4. Nomor 4. Naik. 1, 2, 4. Naik. Tiga.
Ini kelompok berapa? 1 sebelah sini. Bacakan soal. Ayo, bacakan soalnya. Soal untuk kelompok 1 yang pertama, apakah pengertian negara menurut Johann Locke? Si ini tadi kelompok 2. Soal kelompok 2, apakah pengertian negara menurut Max Weber? Enggak, itu tadi sesuai dengan nomor ya. Sesuai dengan nomor. Istilah nomor berapa tadi? 4. Nomor 4. Berarti soal nomor 4. Bacakan soalnya nomor 4. Tadi Rangga nomor 3. Bacakan soalnya nomor 3. Ya, bacakan. Apakah pengertian negara menurut Mr. Weber? Ayo semangat. Ini ada kakak. Nah ini si Faruk kelompok berapa ya? Ya, si ini kelompok 1. Angkara coy. 3. Sobat. Ya, berapa itu? Tambah 3. Ya, lanjutkan. Naik. Terus 5. 5. 3 tambah 5 berapa? Ya. Kalau sudah dapat nomor berapa? 8 si Ulin 7. Sekarang di depan bacakan soalnya. Oh, nanti si Rangga belum selesai. Ini duluan berapa Pak? Kelompok 1 soalnya nomor 8. Ya, bacakan. Boleh? Tadi di nomor berapa tadi? 2. Ini kelihatan Pak. Oh, tinggi bener. Naik dah. Sekarang kerjakan soalnya 5. Yuk, lanjut. Itu dia harus main lagi, lempar lagi. Ini tidak
Pembunyi dari alinea ke dua. Tadi soal ini apa yang dimaksud dengan penduduk? Apa yang dimaksud dengan penduduk? Ayo siap-siap nomor pemain nomor 6. Nomor 6. Yang benar 3. Oh iya. 3. Berarti satu ya. Ya boleh dilanjutkan di kelompok. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Siapakah yang mengungkapkan tujuan negara tersebut? Hal tersebut merupakan isi dari pasal berapakah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekarang lanjut nomor 2. Tadi nomor finish ya?
Identifikasi makna negara kesatuan berdasar pendapat para ahli fakta Ya. atau tokoh. Jelaskan menurut negara kesatuan menurut para ahli, ya. Di situ diminta minimal 3, ya. Di belakangnya juga buka. Nomor 2. Berarti kamu lihat tugasnya. Siapa namanya? Lebih sih. Ini boleh menambahkan kalau mempan. Tambahin aja.
Iman siapa? Iman siapa? Anaknya. Sudah ya. Sekarang selesai sudah ya pelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah melakukan banyak permainan, ada permainan tangkap, terus ada soalnya. Kalian menjawab, menulis jawabannya di depan, bahkan kita koreksi bersama. Ya. Sekarang adakah yang bisa membantu Ibu dalam menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu? Saya Oh ya, Rangga? Jadi untuk hari ini kesimpulan yang saya tangkap yaitu negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, yakni kekuatan untuk mengatur seluruh daratannya di tangan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menangani kedaulatan sepenuhnya baik dalam maupun luar, Bu. Udah, Bu. Tadi bahwa negara kesatuan Adalah negara yang bersusun tunggal. yang bersusun tunggal. Negara kesatuan, ada lagi yang ingin membantu Ibu yang memberikan kesimpulan selain dari Rangga? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya Mas? Kesimpulannya? Oh ya, Rizkyara? Dari materi tadi diketahui bahwa syarat berdirinya suatu negara ada 4. Satu. Yang pertama penduduk, kedua wilayah, terus ketiga pemerintahan yang berdaulat, dan keempat pengakuan dari negara lain. Ya, jadi syarat berdirinya suatu negara ada 4. Ya, ada lagi menambahkan satu aja. Satu lagi menambahkan. Tujuan negara kita tadi, boleh? Harus kita Negara kita adalah bukan. undang-undang yang keempat. Jadi tentang negara kesatuan ini kesimpulannya ya bahwa negara kita negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris atau bersatu enggak atau satu. Satu itu apa? Satu negara, satu kepala negara, satu kepala pemerintahan yang berpusat pada pemerintah pusat. Tadi sudah berdirikan negara, tadi ada rakyat, ada wilayah,
Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan